Selamat siang anak-anak ibu. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita setelah berdoa, kita coba dulu akan mempelajari apa hari ini. Nah, Sekarang kita belajar mengenai bagaimana sih pemanfaatan energi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, setelah kita nanti ketahui bagaimana memanfaatkan energi matahari, lalu kita akan membuat peta pikiran. Di sini kita masuk kepada pembelajaran kita selanjutnya. Coba amati gambar di bawah ini. Seorang nelayan sedang menjemur ikan asin di bawah panas matahari. Wah, menjemur ikan asin. Nah, ini udah sering kita lihat sehari-hari di tempat kita ya kan. panas matahari bisa ya digunakan untuk menjemur ikan asin. Supaya apa ikan asin dijemur di matahari? Supaya kering, supaya tidak cepat busuk. Lalu gambar selanjutnya kita lihat Mengenai pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari. Ya, kok dijemur di bawah sinar matahari ya? Biar apa? Nah, pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari akan membuat pakaian lebih cepat kering. Ibu yakin dan percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu, kakak pasti sering menggunakan panas sinar matahari untuk menjemur pakaian. Jadi supaya cepat kering, pakaian dijemurlah di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, gambar selanjutnya ada pula nelayan yang sedang membuat garang menggunakan sinar matahari juga. Wah, menggunakan sinar matahari. Ya, pembuatan garam menggunakan sinar matahari. Air garam yang sudah dipanaskan dengan sinar matahari lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal-kristal kecil, itulah yang kita sebut dengan garam. Nah, jadi cara pembuatan garam menggunakan energi panas sinar matahari. Wah, banyak ya guna matahari dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tahukah kamu matahari sebagai sumber energi? Jadi, dari gambar-gambar yang tadi, kita ketahui bahwa matahari adalah sumber kehidupan di muka bumi. Nah, coba bayangkan bagaimana jadinya bila di bumi tidak ada matahari. Apa yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ya? Ya, pastinya tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh karena tumbuhan membuat makanan menggunakan sinar matahari. Itulah yang dikatakan fotosintesis. Kemudian hewan-hewan juga tidak bisa makan karena hewan makan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak ada, maka hewan tidak akan bisa hidup tanpa memakan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan manusia. Manusia kalau matahari tidak ada, mau makan apa? Rumput tidak ada, hewan juga tidak ada, maka manusia juga tidak akan memiliki energi untuk hidup. Jadi matahari sangat dibutuhkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari gambar yang sudah Ibu bagikan tadi, cobalah kamu tuliskan 5 manfaat energi matahari yang ada di lingkungan sekitarmu. Di lingkungan sekitarmu aja ya. Misalnya, kamu lihat ada nenek atau ibu yang sedang menjemur kerupuk. Nah, tuliskan di dalam tabel. Misalnya, sinar matahari mengeringkan kerupuk yang sedang dijemur. Yang kedua, sinar matahari mengeringkan pakaian yang sedang dijemur. Nah, dan sebagainya. Pastilah sudah sebiasa melihat kegiatan sehari-hari kan. Jadi, masukkan ke dalam tabel. Jangan lupa, nanti kalau sudah selesai di dalam tabel, silahkan kirim kepada Ibu melalui WA grup kita. Nah, selanjutnya kita pula akan membuat sebuah percobaan. Lakukan percobaan ini di rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Jadi nama percobaannya adalah uji panas matahari. Tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat yang kamu butuhkan 2 lembar kertas, 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan juga panas sinar matahari. Jadi kalau mau praktek ini harus lihat dulu matahari panas atau tidak. Nah, langkah-langkah kerjanya yang pertama, basahi semua kertas tisu dan sapu tangan secukupnya dengan air tingkat kebasahan yang sama.
Letakkan satu tisu, satu kertas, dan sapu tangan di bawah panas matahari. Nah, satu-satu letakkan di panas matahari. Sedangkan yang lainnya letakkan di tempat yang teduh yang tidak terkena panas matahari. Nah, hitung selama lihatlah percobaanmu selama 15 menit, 30 menit, sampai dengan 60 menit. Di tabel percobaan, lihat setelah 15 menit bagaimana ya keadaan yang di panas matahari, yang bagaimana ya yang keadaan di tanpa sinar matahari. Nah, nanti analisismu boleh kamu rumuskan kesimpulannya ke dalam tabel yang juga Ibu sudah bagikan. Nah, jadi kesimpulannya itu nanti akan kita bisa buat sama-sama. Kesimpulannya 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari akan lebih cepat kering. Tisu di panas matahari lebih cepat kering karena tekstur tisu yang lebih tipis daripada yang lainnya. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Jadi kenapa dia kering, Nak? Karena dia menguap karena sinar panas matahari. Lalu yang keempat, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena sinar matahari sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Jadi seperti tadi membuktikan bahwa panas matahari itu mengeringkan benda-benda basah. Lalu, nah ini ada, ayo baca teks ini. Teks ini sudah Ibu tuliskan di WA grup kita pertama tadi. Jadi udah Ibu kirimkan, silahkan kamu baca bagaimana sih kilas biji energi. Kamu baca, kamu resapi. Nah, apa makna dari cerita tersebut? Nah, setelah selesai, kamu bisa menuangkan kisah alisi biji energi tersebut. Nah, dalam peta pikiran, ya belajar peta pikiran kita. Nah, peta pikiran ini sudah Ibu tuliskan juga di lembar kerja yang udah Ibu bagikan kepada kalian. Jadi di peta pikiran ini kalian tuliskanlah manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Misalnya bagi tumbuhan untuk fotosintesis, bagi hewan untuk panas matahari untuk dapat menikmati tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman atau rumput di halaman. Kemudian nanti setelah kalian isi, silahkan kirim kembali kepada Ibu melalui WA group. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Kalau ada kekurangan boleh ditanyakan di grup kita. Jadi tetap semangat belajar anak hebat Ibu. Walaupun tetap di rumah harus tetap semangat. Oke. Jadi sampai terus ini perjumpaan kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.